Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau sharing ya, atau mau sedikit mengulas tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi kejadian ini disampaikan kepada kami atau ditanyakan lah ya kepada kami tentang seperti ini. Jadi ada seorang pegawai kontrak, itu udah selesai tuh masa kontraknya. Nah, tapi dia diminta untuk tanda tangan perjanjian bersama oleh tempat kerjanya. Nah, isi dari perjanjian bersama itu cukup menarik menurut saya. Yang pertama adalah kesepakatan bahwa kontrak memang telah selesai, artinya hubungan kerja berakhir. Sedangkan yang kedua adalah kesepakatan bahwa pihak pekerja tidak boleh menuntut pengusaha atau pihak pemberi kerja. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas, kita akan kulik. Nah, kemudian bagaimana plus minusnya. Jangan lupa ya, tonton sampai habis supaya Anda mendapatkan perspektif atau mendapatkan tambahan pengetahuan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama. Saya mau disclaimer dulu ya, jadi konten ini kami buat hanya untuk tujuan edukasi dan tujuan pembelajaran, tidak untuk tujuan yang lain. Yang kedua, konten ini kemungkinan telah out of date karena adanya pembaharuan. Sedangkan yang ketiga, konten ini sama sekali bukan nasihat hukum. Ya, ini aja sharing, hanya diskusi saja. Kemudian mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan. Kalau kalian membutuhkan nasihat hukum, maka hendaknya kalian bisa datang ke pengacara atau ke LBH di tempat sekitar Anda. Nah, ini dasar hukum Undang-Undang Tenaga Kerja. Karena kita ngomongin pegawai kontrak, maka kita ngomong PKWT ya. Nah, di sini ada Undang-Undang 13, Undang-Undang 11, Cipta Kerja ya, PP 35 dan Kemenakertrans nomor Kep/100. Nah, isunya adalah seperti ini ya, pekerja dengan kontrak PKWT ya, setelah kontrak selesai dan tidak diperpanjang, diminta untuk tanda tangan surat perjanjian bersama yang isinya satu, kesepakatan berakhirnya kontrak, dan dua, tidak menuntut perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Gampangnya seperti ini. Nah, jika Anda dalam posisi yang saat ini sama, kondisi Anda adalah PKWT dan sudah selesai, kemudian Anda disodori surat perjanjian bersama yang isinya adalah dua tadi, yaitu kesepakatan berakhirnya kontrak dan tidak akan menuntut perusahaan, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi atau penambah pengetahuan bagi Anda. Nah, kita uraikan dulu permasalahannya. Yang pertama, tentu kita harus lihat statusnya ya, status PKWT. Kemudian kontraknya telah selesai, ini faktanya ya. Terus yang ketiga, diminta untuk tanda tangan perjanjian bersama. Isinya adalah kesepakatan berakhirnya kontrak dan kesepakatan tidak menuntut perusahaan. Nah, kita urai satu-satu tentang status PKWT dan kontrak selesai ya. Nah, seperti ini ya kita akan urai. Nah, status PKWT dan kontrak selesai sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian pasal 61, dan pasal 61 itu diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, bunyinya seperti ini. Perjanjian kerja berakhir apabila pekerja atau buruh meninggal dunia. Yang B, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang C, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang D, ada putusan pengadilan yang ingkrah. E adalah keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam PKPP atau PKB. Nah, kalau kita baca pertanyaan atau kejadian yang ada tadi, PKWT ini kontraknya sudah selesai, maka menurut pasal 61 ayat 1 huruf B, maka secara otomatis perjanjian atau hubungan kerja itu juga sudah selesai. Kenapa? Karena di pasal 61 ayat 1 huruf B dinyatakan jelas bahwa perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Nah, akan menjadi aneh kenapa kok harus tetap ada surat perjanjian bersama. Padahal jelas kalau PKWT itu kan ada perjanjian kerjanya. Nah, di situ pasti kan ada tulisan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, katakanlah dari Januari sampai Desember atau sebagainya.
Nah, kenapa harus ada lagi surat kesepakatan? Nah, pertanyaan pertama itu yang muncul dalam benak saya ketika mendapatkan informasi tentang permasalahan ini, ya. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah PKWT itu sekarang berbeda dengan PKWT yang dulu. Apa yang membedakan? Salah satunya adalah PKWT yang sekarang mendapat kompensasi. Nah, ini diatur di mana? Di pasal 15 dan 16 PP 35. Jadi pengusaha itu ketika PKWT pekerjanya selesai, maka dia wajib memberikan uang kompensasi. Nah, tadi kan sama. Berakhir nih jangka waktunya sesuai kontrak. Maka pemberi kerja atau pengusaha wajib kasih pekerja yang selesai tadi kompensasi. Besarnya apa? Berapa? Nah, kompensasi itu besarnya adalah 1 kali gaji atau 1 bulan upah jika dia bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Tapi kalau di bawah itu maka hitungannya adalah proporsional, seperti itu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, loh saya PKWT-nya sebelum adanya PP 35 dan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi masih berlangsung sampai dengan sekarang. Nah, itu bagaimana? Nah, hal itu diatur di pasal 63 dan 64 PP 35 tahun 2021. Bunyinya seperti ini, pasal 63-nya adalah, pada saat PP ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT. Artinya PP 35 tidak menggugurkan PKWT yang masih ada. Ya. Nah, pasal 64-nya diatur seperti ini. Pada saat PP ini mulai berlaku, A. Uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam PP ini. Dan, ya, jadi ini ada dannya ya. Huruf B, besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dihitung berdasarkan masa kerja pekerja yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja dihitung mulai diundangkan tanggal 2 November 2020. Artinya, sejak tanggal 2 November 2020 sampai sekarang, itulah yang akan mendapatkan kompensasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika kita sudah memahami ternyata PKWT ini ada kompensasinya, kita kembali ke permasalahan yang tadi. Nah, apakah PKWT yang telah selesai memerlukan perjanjian bersama? Menurut saya kok tidak, ya. Nah, kenapa tidak? Karena tadi disampaikan PKWT yang telah selesai jangka waktunya maka secara otomatis berakhir pula hubungan kerjanya. Itu tadi ditulis di pasal 61 ayat 1 huruf B, ya. Jadi kalau PKWT sudah selesai karena berakhir di Desember 2021, tidak perlu ada surat perjanjian bersama yang menyatakan itu berakhir. Kenapa? Karena PK-nya sendiri atau perjanjian kerjanya sudah bunyi, ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan isi perjanjian yang menyatakan kesepakatan bahwa kontrak telah selesai dan tidak akan menuntut perusahaan? Nah, yang pertama tentang kontrak telah selesai, kembali ya, menurut pendapat saya, dengan atau tanpa perjanjian tersebut, kontrak memang telah selesai karena jangka waktunya memang sudah habis. Nah, terkait dengan klausula tidak akan menuntut perusahaan, ini menurut saya yang membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini mungkin perlu digali atau ditanyakan kepada pihak pengusaha yang mungkin memberlakukan metode ini. Pertama, mengapa harus ada klausula tersebut? Toh jelas-jelas sudah selesai gitu kan. Nah, kemudian siapa yang paling diuntungkan atas klausula tersebut? Nah, kenapa saya bilang siapa yang paling diuntungkan? Karena statementnya hanya sepihak. Kesepakatannya itu hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pekerja tidak akan menuntut perusahaan. Kenapa juga tidak ditambahkan pekerja tidak akan menuntut perusahaan dan perusahaan tidak akan menuntut pekerja? Kenapa tidak dua-duanya seperti itu? Sehingga kedua belah pihak sepakat tidak saling menuntut gitu. Seandainya di klausula itu cuma ada satu kesepakatan itu aja yang menguntungkan. Nah,
Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa bunyinya tidak akan untuk perusahaan? Apakah perusahaan dalam mempekerjakan pegawai PKWT atau menjalankan praktek ketenagakerjaan ada yang dilanggar? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa muncul klausula tersebut. Kan klausula itu dibuat oleh pemberi kerja atau pengusaha untuk mengamankan mereka kan dari gugatan atau tuntutan pekerja yang telah selesai. Nah, pertanyaannya kan, mengamankan dari tuntutan atas apa? Kalau pekerja mau nuntut ke pemberi kerja atau pengusaha pasti adalah terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan kan? Atau mungkin ada praktek-praktek ketenagakerjaan yang tidak sesuai salah. Nah, itu yang menurut saya harus didalami ya. Nah, saya berpikir apakah dalam perjanjian itu tidak disebut kompensasi PKWT, katakanlah seperti itu, sehingga pekerja mungkin jika tidak tahu ya udah selesai saja, nggak ada kompensasi. Atau mungkin jangan-jangan pekerjaan tersebut seharusnya modelnya adalah PKWTT bukan PKWT ya. Nah, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya jenis pekerjaan yang hanya bisa dilakukan PKWT ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan ini pekerjaan model PKWTT nih, artinya pekerjaan yang sifatnya tetap, bukan sementara. Nah, atau mungkin ada pelanggaran praktek ketenagakerjaan lainnya, seperti mungkin ya saya nggak tahu, mungkin tidak ada pembayaran THR kali, atau mungkin upahnya di bawah upah minimum atau apa ya, saya juga tidak tahu. Tapi saya pikir klausula tidak akan menuntut perusahaan merupakan klausula yang dipertanyakan lah ya, artinya dipertanyakan dulu, harus digali dulu kenapa seperti itu. Nah, bukan berarti adanya surat perjanjian bersama itu melanggar hukum, tidak. Itu boleh-boleh saja, orang ini kan hukum perdata, artinya kesepakatan antar dua belah pihak, antara pemberi kerja dan pekerja. Nah, terserah kepada pengusaha maupun pemberi kerja jika ingin menerapkan perjanjian bersama tersebut. Nah, jadi yang saya mungkin harus berikan sedikit notis atau pesan kepada pekerja, Anda tidak wajib kok kalau Anda itu PKWT dan sudah selesai berakhir kerjaan Anda atau jangka waktu pekerjaannya sudah selesai dengan kondisi Anda PKWT ya, Anda tidak harus tanda tangan perjanjian bersama tersebut. Tapi katakanlah Anda juga sudah yakin gitu tidak ada pelanggaran dan sebagainya, ya silahkan Anda mau tanda tangan juga tidak ada masalah. Nah, dampaknya apa ketika Anda tanda tangan dengan isi klausula seperti ini? Bisa jadi Anda telah melepaskan hak Anda untuk tidak menuntut, karena Anda sudah sepakat untuk nggak akan menuntut perusahaan. Nah, siapa tahu di kemudian hari ternyata Anda baru oh ternyata dulu saya punya hak ya di perusahaan itu sebesar sekian. Oh, dulu ternyata praktek ketenagakerjaannya seperti ini, kacau balau dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Tapi kembali, karena ini adalah ranah hukum privat, hukum perdata, dikembalikan kepada pemberi kerja dan pekerja apakah mau menggunakan klausula ini. Nah, itu saja yang mau saya sharing ya. Kalau ada pendapat, kritik atau saran silahkan, saya sangat terbuka sehingga mungkin menambah pemahaman kita dalam mempelajari hukum ketenagakerjaan ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan ya, atau memberikan wawasan lah ya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.